Bukan sebenarnya orangnya yang kami lapor. Kami takut dengan Pak Gubernur. Tapi saya tidak takut dengan perbuatannya untuk melawannya. Tapi saya harus menarik itu. Apa perbuatannya? Kalau dia korupsi sini, pasti saya lapor. Setelah ditangkap KPK, kira-kira masih mau bicara melapor balik saya? Untuk mengidentifikasi ada ndaknya kerugian negara, ya kan tidak cukup kalau hanya ilmu hukum. Harus dibutuhkan ilmu keuangan. Ya, berarti komplit nih keuangannya ya? Iya, kan memberantas korupsi itu kan bukan hanya merupakan amanah undang-undang. Iya, Kak. Bukan hanya merupakan konsekuensi hidup di negara hukum, tapi juga perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri bersama podcast Rakyat News. Kali ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya sangat luar biasa. Jejak sebagai aktivis anti korupsi tidak dipertanyakan lagi. Namun malam ini kita akan bertanya siapa sih sosok ini. Nah, langsung saja kita ke, biasanya saya sebut Kak Jusman AR. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa aktivitasnya sekarang, Kak? Aktivitas sekarang mungkin memang di hadapan publik hanya diketahui aktivis, tapi sesungguhnya saya juga salah satu pengasuh mata kuliah. Namun mohon maaf, tidak usah saya sebut kampus mana. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan untuk tidak saya buka. Kemudian yang lainnya saya kebetulan juga berwirausaha. Wah ya, ini yang keren ini, Kak. Berwirausaha, tapi bukan wirausaha yang bergantung atau berkaitan dengan APBD APBN. Seperti apa konkretnya? Ya misalkan saya jualan. Iya, Kak. Dulu dikenalnya jualan kopi, sampai sekarang jual hasil-hasil bumi, ya. Iya, iya, gitulah. Ya mungkin lebih pas disebut ya bertani juga lah. Bertani juga ya? Bertani. Aktivis bertani itu kan nasional. Ya, bertani itu kan dalam ilmu pertanian bukan hanya bagaimana mencocok tanam, tapi ya termasuk saya beternak itu juga bagian dari pertanian. Nah, inilah yang kami lakoni atau menjadi aktivitas rutin kami pagi, siang, sore, malam. Selain ya menjalankan kewajiban selaku pengasuh mata kuliah, mengontrol usaha-usaha wirausaha itu tadi, yaitu. Ternyata penting ya, seorang aktivis usaha. Oh iya, karena untuk menjadi aktivis itu dua hal yang harus terpenuhi dengan tidak bermaksud mendiskreditkan kawan-kawan aktivis lainnya. Pertama adalah mereka harus matang SDM-nya. Iya, Kak. Sumber daya manusianya. Setidak-tidaknya NGO anti korupsi itu juga harus berpendidikan loh. Kalau boleh tahu kita sekarang, saya kebetulan serata satunya hukum pidana dengan ekonomi keuangan. Kemudian S2 saya juga magister keuangan, S3 saya hukum keuangan. wah ternyata. Jadi kemudian kedua, ya harus mapan berkecukupan finansialnya. Nah ini dia, Kak. Nah, karena kapan mereka tidak berkecukupan finansialnya itu, ya mau tidak mau itu rentang atau rawan dengan godaan-godaan. Iya. Karena kalau kita bicara advokasi anti korupsi, selalu muncul 3 substansi. Pertama, bujuk rayu. Bujuk rayu ini jenisnya ya berupa iming-iming, janji-janji, disampaikannya ke kita, waduh kayaknya cocok sekali nih Pak Jusman kalau masuk badan pengawas, masuk staf khusus. Nah, kalau itu tidak mempan atas bujukan-bujukannya semuanya itu, muncul lagi jebakan-jebakan. Ada namanya jebakan-jebakan. Diutus seseorang untuk bagaimana menjebak kita, mengecoh kita dalam beraktivitas itu. Iya, Kak. Awalnya disampaikan, wah, saya sangat mensupport gerakan-gerakannya Pak Jusman. Saya sangat salut dengan gerakan-gerakan anti korupsinya. Izinkan kami untuk bisa berpartisipasi. Oh, itu Karena sesungguhnya kami juga ini adalah punya jiwa, punya pikiran yang sama,
anti korupsi, tetapi kami tidak mampu untuk hadir muncul seperti itu, bekerja investigator. Minimal saya punya sedikit rezeki untuk bisa diakomodir ujuk perang serta saya untuk membantu dalam hal-hal ya transportasinya lah, biaya operasional, auditing investigasinya itu. Oh, itu biasa jebakan Selalu itu muncul ya? juga tuh. Itu jebakan itu. Nah, kalau ini lagi tidak mempan, ya, yang muncul ini yang keras. Iya Kak, apa itu Kak? Ya, gangguan, ancaman, teror. Nah, bagaimana mengidentifikasi pertamanya ya bahwa itu adalah gangguan atau ancaman? Seringkali muncul nomor telepon yang tidak terdaftar di HP kita. Itu Tidak sudah gitu. banyak Kak ya? Sudah banyak. Halus santung tutur sapanya. Tapi kalau kemudian kita tidak merespon apa sih yang menjadi substansi yang disampaikan melalui percakapan telepon itu, identik pasti di akhir telepon selalu muncul Telaso Mujiswa. Kamu gitu? Biasa ya? Biasa. Dan kata itu kata-kata yang sangat biasa menurut kita. Ya, saya kira itu sudah sarapan paginya bagi aktivis ya. Dengan tidak bermaksud takabur, saya mau bilang gini ya. Soal teror itu kan adalah ya kita menganut doktrin atau prinsip bahwa teror itu bukan merupakan buah si malakama, Iya. tapi adalah tasbih. Iya. Jadi kalau bicara gangguan, ancaman teror atau risiko pekerjaan, hampir semua pekerjaan punya risiko. Semuanya berisiko, hanya saja memang ada klasifikasinya. Ini ringan, ini sedang, ini berat. Iya Kak. Itu. Dan kalau kita bicara penggiat, pergerakan itu adalah seni. Sini ya Kak? Ya, seni. Kalau ditarik lagi ke agama ya itu adalah ibadah. Ibadah ya Kak? Tunggu Kak, ini orang bertanya di luar. Siapa sih sosok Jusman ini? Mungkin bisa dijelaskan tentang kita mungkin Kak. Mulai berkiprah dari di mana dia mulai anti korupsi hingga hari ini kita menjadi top number 1 di Sulsel anti korupsi. Aduh, Dan punya top rekor yang sangat luar biasa. Saya kayaknya agak risiko kalau disebut top number ya. Nanti kesannya saya mencari popularitas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah berkepikiran seperti itu. Pertama, saya bukan politisi, Iya Kak? bukan simpatisi sama partai tertentu, apalagi loyalitas partai. Iya Kak? Itu. Tapi bahwa kalau kemudian publik berpendapat seperti itu tentang saya, itu hak mereka, Iya, Kak. mereka. Itu dijamin konstitusi untuk orang berpendapat sebagai warga negara. Siapa sebenarnya saya dan kapan saya mulai bergerak di dunia anti korupsi? Saya sesungguhnya berangkatnya dari Lepam. Oh, Kak. Lepam. Tahun 89 sampai 95 dulu di Jakarta dikenal ada lembaga peduli HAM. Disingkat Lepam. Di sana memang kefokusannya memang soal hak asasi manusia. Nah, kalau bicara anti korupsi juga bagian dari HAM. Iya. Itu juga bagian dari HAM. Nah, masuk 2002 saya kembali ke Makassar. Jadi berarti Jadi saya memang berangkatnya dari ibu kota, lalu kembali ke Makassar. Berarti dari kota ke desa ini kan? Ya, adalah alasannya mengapa kembali saat itu. Itu terakhir setelah kita mengadvokasi kasus buaya pencemaran laut di Manado. Iya Kak. Kembali hijrah ke Makassar. Dan saat itu pula didesak oleh keluarga, khususnya orang tua, untuk segera menikah. Iya Kak. Agar tidak kembali lagi mungkin. Ya, kan gitu. Orang aktivis juga dijebaknya dengan. Tapi saya kira memang saat itu apa sih yang menjadi desakan orang tua kami memang sudah tepat ya, karena ya biar bagaimana aktivis itu juga wajib untuk berkeluarga. Iya. Karena berkeluarga juga bagian dari ibadah. Bahaya Minimal juga menjadi imam untuk keluarga. Bahaya Kan juga kalau aktivis jomblo terus kadi. Ya. Bahaya juga kalau aktivis sendiri ya jomblo. Oh ya, rawan. Banyaklah ya bisa muncul fitnah-fitnah. Jangan sampai mereka dianggap laki-laki yang tidak sempurna. Ya. Iya Kak. Nah, bersamaan tahun itu saya juga masuk pasca. Oh iya Kak. Pasca sarjana UNHAS. Jadi memang saya berangkatnya dari organisatoris. Satu yang terpikir di benak saya itu, misalnya kalau saya lulus, karena saya jalur reguler, saya bukan magister yang kuliahnya kemarin di
kelas non reguler, Iya, Kak. atau yang lebih kena kuliah Sabtu Minggu. Iya. Ya, saya keluar kelas reguler itu kan hampir setiap hari kuliahnya. Oh, iya, setiap hari, Satu mata kuliah 3 dosen. Iya, Kak. KTU-nya 6, bukan 4. Jadi terpikir saat itu kalau saya lulus, saya harus kejar bagaimana saya dapat beasiswa dikti. Alhamdulillah itu terpenuhi. Karena memang saya berangkat dari salah satu pengasuh mata kuliah, karena syarat untuk mendapatkan beasiswa dikti itu harus terdaftar sebagai pengasuh mata kuliah di salah satu kampus. Dosen ya, Kak? Ya, itu syaratnya. Alhamdulillah turun pengumuman nama saya ada. Nah, itu tidak cukup. Masuk semester 2, kan saya masuk 2002. Berselang saat itu di tengah bahagia saya jalan di kampus, mau ke belakang, ke kanting itu, saya melihat terpasang pengumuman di ruang kaca. Wah, sepertinya ada persiapan ini untuk kongres forum mahasiswa Pasar Yunas. Iya, Kak. Itu yang membuat terngiang saya. Wah, saya harus ambil ini forum ini. Saya harus masuk ini untuk menjadi kandidat. Kandidat ya, Kak? Ya, itu. Saya itu kalau memang ada saya ini saya harus usahakan. Dan alhamdulillah saya ikut pemilihan terkabul. Terkabul ya. Jadi apa namanya pada saat itu, Kak? Saat itu saya sebagai ketua forum mahasiswa Pasar Sarjana Unhas yang disingkat Forum Macasar. Macasar. Jadi itu Forum Macasar itu adalah perhimpunan mahasiswa mahasiswa Pasar Sarjana atau Senat mahasiswa Pasar Sarjana. Kalau yang satu kan dikenal Senat atau BEM. Ya, kalau di kelas pasca kan itu ya itulah forum. Nah, jenjang ke atasnya lagi itu ada istilah juga dikenal Forum Wacana Indonesia. Wacana Indonesia. Perhimpunan mahasiswa Pasar Sarjana Indonesia. Alhamdulillah 1 tahun saya di situ, ada lagi kongres di Unair, ya Unair untuk Forum Wacana Indonesia. Saya ikut lagi, ya alhamdulillah sukses lagi. Saya ada hadir di farm sekretaris jenderal Forum Wacana Indonesia. Wah, Itu berarti latar belakang keilmuan kita juga ini kuat juga ya, Kak? Jadi saya memang berangkat dari organisasi kampus, kemudian seiring perkembangan itu muncul lagi dulu gerakan-gerakan mahasiswa, ada namanya Kesatuan Mahasiswa Sulawesi. Iya, Kak. Ya, Kesatuan Mahasiswa Sulawesi, sama singa itu kawan saya dulu, salah satu mantan ketua Baku Hemi, Sulseltara dulu istilahnya. Dia sebagai ketua, saya mendapat kepercayaan selaku ketua badan konsultatif. Kak, tunggu dulu, Kak. Apakah wajib seorang aktivis punya keilmuan begitu, Kak? Wajib. Persoalannya kan begini, bagaimana mungkin Anda bisa meyakini sesuatu jenis aktivitas Anda ketika sebelumnya tidak dilandasi ilmu atau pengetahuan? Oh, begitu ya, Kak? Kan begitu. Samalah kalau kita bicara anti korupsi, gerakan pemberantasan korupsi. Kan jelas di sana. Apa sih itu korupsi? Definisinya kan 2, sederhana. Ada unsur perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Iya, Kak. Untuk mengidentifikasi adanya unsur perbuatan melawan hukum, ya tentu kan dituntut keilmuan hukum. Oh, iya, iya, Kak. Nah, kedua, untuk mengidentifikasi ada ndaknya kerugian negara, ya kan tidak cukup kalau hanya ilmu hukum, harus dibutuhkan ilmu keuangan. Ya, berarti komplit nih keuangannya ya. Iya. Keilmuan akademisnya komplit. Harus ada itu, harus ada itu. Iya, iya. Jadi kalau hanya terbatas pada satu keilmuan saja, ya, saya kira itu nantinya akan kaku-kaku lah. Iya. Lebih dominan dalam pergerakannya, lebih banyak takut-takutnya. Iya, iya. Pantasan, Kak. Atau ke dalam terapan kerja advokasinya itu ketika dia mendapat temuan atau informasi berkaitan dengan korupsi, mungkin bentuk-bentuk kerjanya itu adalah kita buat surat lah, tujukan ke yang terduga untuk minta klarifikasi. Nah, mengapa dia demikian? Karena dia tidak yakin dengan temuannya itu, mungkin karena hanya info bukan hasil investigasi. Kemudian kedua, ya ragu mungkin, jangan sampai dia lapor balik karena tidak terbukti. Iya, Kak. Jadi kalau saya sih sering ditanya persoalan begitu ketika diundang pemateri-pemateri di ruang-ruang dialog publik, baik dia di kampus ataupun di kelompok-kelompok NGO. Saya selalu katakan ketika dia bertanya, bagaimana Kak kalau tidak terbukti? Jawaban saya selalu sederhana. Makanya aku bilang berpendidikan, harus kuasa itu.
berarti penting ya. Memang penting. Seorang aktivis anti korupsi sangat penting pendidikan. Oh ya. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika tidak diawali dengan pengetahuan? Jadi kalau ada orang bilang, wah, cukup luar biasa beraninya Pak Jusman. Ini bukan persoalan keberani, tapi karena paham, karena adanya paham, maka ya tumbuhlah keyakinan. Setelah tumbuh keyakinan, lahirlah optimisme. Kan begitu? Iya, Kak. Nah, dicampur dengan doktrin religinya. Kan begitu? Iya, komplit sudah. Iya, kan memberantas korupsi itu kan bukan hanya merupakan amanah undang-undang. Iya, Kak. Bukan hanya merupakan konsekuensi hidup di negara hukum, tapi juga perintah agama. Ada tidak agama yang menegakkan orang korupsi? Dan tidak ada. Menjadi semangat kita, Kak. Dan ingat, termasuk melakukan pembiaran, apalagi turun menikmati. Luar biasa. Jadi kalau mengetahui ada dugaan korupsi, apalagi turut menikmati, lah hadir di kehidupannya yang terduga menyanjung-nyanjung atau membela-bela, waduh, Anda juga itu sebenarnya bermetal koruptor. Berarti sama koruptor juga, Kak? Oh iya. Iya. Nah, kembali soal itu tadi. Mengapa penting pendidikan itu untuk bicara soal anti korupsi? Ya, penegasannya di situ. Ada perbuatan melawan hukum, belum pasti ada kerugian negara. Iya, Kak. Tapi kapan ada kerugian negara sudah pasti identik dengan adanya perbuatan melawan hukum. Iya, Kak. Bagaimana untuk mengidentifikasi itu? Ya kembali ke itu tadi, keilmuan itu. Oke lah mungkin dapat dimaklumi manakala misalkan kawan-kawan aktivis itu kebetulan ya anggaplah masih belia, masih muda. Iya, Kak. Dia belum sampai di situnya. Tapi cukup mereka banyak bersinergi, berinteraksi atau sharing dengan ya kakak-kakaknya lah, kawan-kawannya. Karena sesungguhnya soal ilmu atau pengetahuan, saya juga menganut paham begini bahwa sesungguhnya kesempurnaan ilmu seseorang itu atau kita itu tidak berada di kepala sendiri, tapi di kepala orang lain. Iya, Kak. Kan begitu? Nah, jadi perbanyak saja interaksi. Kalau penggiat anti korupsi yang penting berinteraksinya bukan dengan orang yang terduga korupsi, apalagi seorang terpidana. Kan begitu? Nanti termenit-menit juga. Iya. Betul. Jadi profesi kita ini sebagai anti korupsi sangat banyak risiko, Kak. Oh iya. Saya ingin mungkin dibagi ceritanya kepada masyarakat, bisa diceritakan sisi-sisi di mana kita. Sebenarnya beberapa media, baik cetak, online, ataukah visual juga sudah seringkali ada yang bertanya dan sempat saya jawab, meskipun tidak semuanya tuntas. Kalau persoalan bentuk-bentuk yang sering kami dapat berkaitan ancaman atau gangguan, saya kebetulan punya dua generasi, dua anak, yang tua laki, yang bungsu perempuan. Sekarang sudah mahasiswa. Salah satu anak saya ini pernah dijemput oleh oknum, oleh orang yang tadinya mungkin bahasanya kasar, saya bilang mau dihabisi. Oh iya, kan? Ini sampai ke... Ya, pernah itu, masih sama TK. Dulu kan kalau anak-anak atau seusia anak saya itu masih usia seperti itu, dan dia taunya juga bahwa bapaknya ini kan banyak temannya, ganti-gantian orang merapat di kantor, di rumah, dan mungkin belum sempat kenal semua wajahnya baik, ya datanglah seseorang di sekolahnya, bahwa saya disuruh bapak jemput, anak saya lagi ikut saja. Nah, kejadian itu sampai malam ditunggu, kok putar saya ini belum kembali-kembali. Lama-lama ketahuannya, oh ternyata ada orang jemput. Dan anak saya sempat bercerita. Saya bercerita, mengapa demikian. Ya sebenarnya kalau ini mau dibahas, ini juga sebenarnya. Iya. Saya sebenarnya tidak mau terlalu terbuka ke publik kalau soal ini, karena saya takutnya begini, jangan sampai ini bukan malah memotivasi nanti adik-adik muncul sebagai generasi penggiat anti korupsi, tapi lebih kepada ketakutan. Iya, Kak. Iya. Tapi kan banyak sekarang anti korupsi yang tidak panjang umurnya, Kak. Iya. Nah, itu. Tapi yang pasti saya bilang kejadian berkaitan putra saya tadinya itu alhamdulillah selamat. Tidak usah lanjut soal itu, ya. Iya. Seperti operator ditanya, nanti jadinya mengungkit-ungkit siapa yang terduga, siapa yang itu. Iya. Yang pasti sudah dipertanggungjawabkan. Sudah. Kemudian gangguan-gangguan lainnya, termasuk waktu saya di Pasar Sarjana, saat itu saya persiapan mau maju untuk ujian proposal. Iya. Jadi saya jalan naik kendaraan, maksudnya naik motor saat itu roda 2 ke rumah pembimbing satu saya.
di salah satu kompleks, jangan saya sebut. Iya. Pokoknya di salah satu kompleks, di rumahnya pembimbing satu saya. Saya masuk ke rumahnya untuk membawa itu proposal saya untuk diperiksa. Sekaligus mengantarkan undangan bahwa insya Allah Prof, lusa saya akan ujian proposal. Nggak sampai 15 menit saya tinggal di rumahnya beliau, keluar, kendaraan saya sudah hilang. Hilang, Kak? Sudah hilang. Pas juga memang rumahnya itu, pembimbing saya itu bukan datar tapi turun-turun, jadi gampang mungkin ya. Iya. Mungkin karena hari itu juga buru-buru, karena bukan hanya satu dosen yang saya mau antarkan proposal saya ini, bayangkan kan 2 pembimbing, 3 penguji. Iya. Ya, baru ujung pukul ujung ini. Jadi karena menganggap aman, jadi kunci itu tidak sempat misalnya kan? Iya, mungkin lupa, Kak. Ya. Nah, keluar, kendaraan saya tidak ada. Jadi saya balik ke dosen saya. Wah, baru kejadian seperti itu, Pak. Sudah pernah kejadian begini di sini. Sementara kita serius mencarinya, muncul telepon. Apa isi dalam teleponnya itu disampaikan bagaimana Pak Jusman? Masih mau? Toh, dulu itu masih mau. Jadi saya jawab, maksudnya apa ini? Iya. Dia jawab, apanya yang hilang? Toh? Iya. Kalau belum mau hentikan itu, lebih dari itu yang hilang. Dia sampaikan begitu ke saya. Jadi saat itu pula saya langsung sampaikan ke keluarga, waduh, ternyata bukan hilang murni. Iya, iya. Dan memang saat itu lagi banyak-banyaknya kasus angkat, termasuk di kampus saya. Iya. Kasus angkat. Kampus, Kak? Iya, termasuk di kampus saya. Ngeri juga kita. Iya. Kemudian bagaimana eksistensi saya ketika saya jalan keluar kota. Saya kan termasuk orang mulai dari tahun berapa itu ya, masih sama kayak Lula Abraham sama apa. Kiri kanan saya diundang ke daerah-daerah. Iya, Kak. Ya, dulu kencang-kencangnya itu tahun-tahun 2003 ke atas itu aktif teman-teman atau ada di daerah itu menggelar dialog-dialog publik berkaitan anti korupsi. Iya. Baik di ormas maupun di band-band mahasiswa aktif. Jadi saya selalu jalan. Nah, di suatu daerah, satu kabupaten, saya hadir sebagai narasumber, duduk kurang lebih 4 jam. Pas mau balik, itu kendaraan saya sudah hilang semua kacanya, pecah. Apalagi bannya yang empat tidak ada, Bang. Rapat ternyata. Langsung saya bilang sama teman, kayak di panitia antar saya. Kenapa namanya Banjus ini? Kan teman-teman dulu kan itu sudah panggil saya Banjus. Iya, jarang dia menyebutnya kakak. Iya. Banjus, tahu? Sudah melekat mungkin nama panggilan waktu teman-teman dari semasa di Jakarta kan. Iya. Langsung saya pastikan, pasti ada hubungannya lagi dengan ini. Jadi itu bentuk gangguan-gangguan semua itu. Luar biasa, kan? Tapi karena saya selalu kembalikan bahwa mungkin kejadian ini karena saya kurang sedekah mungkin ya. Iya. Atau kembali ke agama lagi kayak. Anggaplah ini teguran mungkin. Saya diam-diam saja. Datanglah teman-teman panitia menawarkan atau begini kan, simpan saja kendaraannya, nanti kami antar balik ke Makassar. Iya. Oh, bilang oke. Sekiranya itu yang terbaik. Iya, kan? Nah, tapi baru kami mau jalan kembali ke tempat acara itu, tiba-tiba ada teman melintas. Iya, Kak. Kebetulan teman saya dulu, dan lama juga dulu dia di Jakarta. Dan ternyata orang di daerah itu. Iya. Balik. Ternyata dia salah satu pengusaha otomotif. Iya, Kak. Tapi, lama dulu ya. Kenapa bisa sini Bang? Udah lagi diundang ini sama hadir acara. Dan kejadiannya ini seperti ini kendaraan saya. Apa dia bilang? Tidak usah masalah. Tunggu Bang. Saya telepon sekarang. Saya berurutan jasa ini sama kita. Bagaimana dulu waktu kita dikasih Tanjung Priok apa macam-macam lah. Toh? Iya, Kak. Satu perjuangan Ya. ceritanya ini. Dia telepon oleh temannya. Dia telepon. Iya. Apa isi teleponnya itu? Dia minta ke orangnya ini bawa lengkap, jadi itu lengkap semua ban, ban yang pertama, kemudian dia bawa juga mobil apa lagi nih untuk
diperbaiki itu kacanya saya punya mobil karena tidak bisa memang. Iya, Kak. Ternyata dia memang punya showroom juga. Dan itu ada hubungan dengan korupsi ya, Kak? Ya. Ya waktu penghancuran mobil itu. Ya pasti semuanya kejadian itu ada hubungannya. Karena kan sederhana logikanya. Ngapain dia rusaki barang saya kalau tidak ada hubungannya itu? Kan orang marah. Dan menurut saya orang yang marah ini adalah sifatnya pengecut itu. Pengecut ya, Kak? Pengecut. Kan begitu. Terus, nah, itulah pelajaran salah satunya. Seberat apapun risikonya kejadian yang menimpa kita ketika kita selalu ilak saja atau tulus saja, akan ada dimunculkan itu. Dan kembali juga ke profesi, harus berangkat dari nilai-nilainya. Jangan karena di luar dari komitmen atau konsistensi itu. Harus diyakini bahwa seberat apapun itu risiko, pasti Tuhan itu selalu hadir di situ. Dan saya rasakan itu. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran agama ya, Kak? Yang saya pahami, yang saya pelajari, dan saya betul yakini, alhamdulillah saya tidak pernah keluar dari paham itu. Itu. Karena sederhana sih sebenarnya. Niat baik saja kadang yang kita lakukan kadang dapat benturan. Apalagi kalau sudah memang berangkat dari niat salah. Nah, pilihannya di situ. Nah, kalau sudah berangkatnya dari niat baik, kemudian dipadu dengan paham soal doktrin, ya, religiusnya itu, apalagi kan pahamnya begini ya, bahwa kalau Anda menganut paham memberantas korupsi juga merupakan ibadah, maka kenapa harus takut dengan kematian ancaman itu? Ya, kan begitu. Iya. Kenapa harus takut? Dan semua orang akan mati. Kan sederhana begitu. Iya. Biasa Kak. Kenapa harus takut dengan itu? Jadi orang sehat-sehat saja, kaya-kaya saja kehidupannya, biasa tiba-tiba mati. Mati juga. Apalagi kalau kita susah. Iya. Jadi menurut saya tidak perlu hanya orang-orang yang tidak beragama mungkin yang hanya takut dengan kematian. Kematian ya, Kak. Ya. Takut memang ada melekat pada setiap manusia ya. Tapi bukan berarti takut itu yang melatar belakangi, mengangkangi otak atau benak kita sehingga kemudian tidak ada karya yang bisa kita munculkan. Iya. Jadi jalan sajalah. Jalan saja Jalan saja. Perampok aja, jelas-jelas perampok. Tidak ada yang membenarkan baik negara maupun agama. Dia tetap jalan dengan profesinya. Apalagi kita... Dan masih hidup. Masih hidup, Kak. Iya, Kak. Dan masih hidup. Iya. Bagaimana kita kalau yang berprofesinya memang untuk niat baik, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, dan tetap diberkahi dengan seperti ini. Jadi itu saja perbandingannya. Kalau sudah niat baik, tapi ketakutan untuk bergerak terus eksis, berarti mental itu dikalahkan oleh perampok, oleh koruptor. Ya. Koruptor aja yang sudah terpidana di sana tidak pernah kehilangan semangat untuk hidup. Hidupnya, apalagi kita ini. Tidak pernah ketakutan untuk mati. Masa kita yang di luar dari itu takut dengan? Iya, Kak. Tapi yang pasti itu bukan takabur namanya. Terakhir mungkin, Kak, apa harapan kita selama ini, Kak? Apa yang kita harapkan, Kak? Harapan saya ke depan adalah bagaimana melahirkan, menumbuhkan jiwa-jiwa pemberontak dalam arti terhadap mental-mental atau perilaku korupsi. Jadi saya mau bilang begini bahwa mari kita terus di garis perjuangan melawan korupsi dengan ketentuan benar-benar berangkat dari nawaitu, murni demi hukum, murni demi penyelamatan hak-hak masyarakat secara umum. Jangan karena kepentingan intrik-intrik, apalagi dengan desas-desus itu bahwa janganlah menjadi NGO anti korupsi berdiri di satu lembaga yang kemudian hanya menjadikan untuk mencari popularitas, mencari kekayaan, apalagi. Jadi NGO itu sebenarnya kurang lebih garis besarnya adalah disitulah wadah berhimpunnya untuk penyaluran aspirasi, jiwa kritisme dan tenaga-tenaga pembaharu. Harusnya seperti itu. Iya.
Jadi ya itu. Dan kita tidak segan-segan melawan penguasa. Sampai hari ini termasuk pelaporan gubernur. Bukan sebenarnya orangnya yang kami lapor. Kami takut dengan Pak Gubernur. Tapi saya tidak takut dengan perbuatannya untuk melawannya. Kan begitu? Iya. Itu prinsipnya, Kak. Jadi semua manusia sebenarnya baik. Apa yang tidak baik? Perbuatannya. Nah, bahwa kalau di hadapan saya atau ada oknum yang saya ketahui adalah notabene seorang pejabat, saya ketahui atau saya tahu atau saya temukan ada dugaan korupsinya, saya kesampingkan itu manusia, orangnya, siapanya. Tapi saya harus menarik itu, apa perbuatannya. Kalau dia korupsi sini, pasti saya lapor. Dikejar. Memang harus. Nah, bagaimana prinsip-prinsip kerjanya ya? Investigasi, olah datanya, buat telahnya, lapor. Nah, sama lah kemarin waktu kita lapor ini kasus Gubernur Sulsel. Apakah Pak Nurdin yang saya lapor? Oh, bukan. Apanya yang saya lapor? Perbuatannya. Iya. Kan begitu. Nah, berkaitan laporan kami juga ini kan ada kemarin yang mencoba marah. Iya. Mengancam mau lapor balik. Seorang kawan mengirimkan link berita itu ke saya. Seorang teman juga sampai ke Ajang kiri ke Pak Yusuf ketahui juga kalau begitu biasa kalau begitu. Dan saya tidak respon, saya tidak jawab itu. Padahal banyak kawan media mencoba, bang, apa tanggapan tak berkaitan rencana laporan ini? Saya cuma ketawa, saya bilang kasih rame-rame itu. Saya tidak bisa tanggapi. Mengapa saya tidak bisa tanggapi? Saya merasa kayaknya apa ya, tidak setara dengan otak saya untuk tanggapi itu. Iya. Kenapa saya menganggap salah? Karena orang itu tidak paham. Apa sih itu peran serta atau berpartisipasi dalam upaya pencegahan atau memberantas korupsi. Perkara korupsi adalah pidana khusus, adalah pidana tertentu. Doktrinnya pidana tertentu atau pidana khusus itu memang di sana diberi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta, untuk terlibat dalam pengawasan atau pelaporan, bukan dilarang. Nah, kemudian kedua, bagaimana saya bisa dikategorikan melakukan pencemaran nama baik sama juga yang sering disangkakan media? Manakala laporan itu belum terbukti, belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Belum terbukti, maksud saya tadi tidak ada kesimpulan bahwa itu tidak cukup untuk ditindaklanjuti. Sekarang kan sudah berproses. Nah, setelah ditangkap KPK, kira-kira masih mau bicara mau lapor balik saya? Kayaknya sudah. Justru saya bisa lapor balik dia. Dan ada niat. Oh, enggak. Oh, enggak, sudah. Saya tidak menganut paham begitu. Karena kita pengganti korupsi juga itu wajib untuk memberi pencerahan. Siap, Kak. Wajib memberi pencerahan. Ya, mudah-mudahan yang mendengar percakapan saya malam ini, ya, dia akan tersadar, oh iya ya, sepertinya saya keliru. Pantas saja Bang Jus kemarin dia tidak tanggapi komentarku. Ternyata saya keliru. Iya, Kak. Iya. Kalau saya harus tanggapi, ya minimal kalau Pak Nurdin yang kesalahan balik saya. Iya. Atau kembali ke KPK kalau adalah. Iya. Mungkin itu dialog kita stop sampai sini karena memang anjalnya adalah memang mengenal sosok Bang Jus. Terima kasih Bang Jus sudah hadir di tempat kami. Saya sangat terinspirasi malam ini bahwa ternyata korupsi itu adalah lawan, dan Bang Jus prinsip-prinsipnya sangat luar biasa. Bukan takut dengan orangnya, perbuatannya, tapi perbuatannya. Perbuatannya harus kita lawan. Harus kita lawan. Nah, itu mungkin sahabat Rakyat News, mungkin kita di sela-sela selanjutnya lagi kita akan lebih panas lagi untuk membahas itu. Terima kasih Bang untuk kehadiran di tempat Sama-sama. Semoga Raya Dokter juga semakin sukses ya. Amin Kak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.